임무 완수를 축하한다. Kali ini Minette akan membahas drama Korea yang berjudul The Judge from Hell. Tanpa berlama lagi, episode 14, episode final, Markyu, mari kita review. Kang Bitna sudah dinyatakan tiada. Handaun pun tak bisa menahan air matanya ditinggalkan oleh orang tercinta. Namun satu tetesan air matanya seolah membangunkan Kang Bitna kembali. Sementara itu dalam pelariannya, si sulung meminta bantuan dibuatkan identitas palsu pada pengacaranya. Dan begitu mendapatkan apa yang diinginkannya, dasar iblis, ia pun melenyapkan sekutunya itu. Dan kembalinya Justisia disambut amarah oleh Bail. Begitu pintu hukuman terbuka untuknya, tiba-tiba cahaya yang sangat menyilaukan datang. Ternyata nenek malaikat datang atas perintah Tuhan. Karena kebaikan Justisia, ia pun akan dihidupkan kembali. Bail pun akhirnya menuruti perintah atasannya itu. Justisia berkaca-kaca karena nenek malaikat pasti telah tiada di bumi demi menyelamatkannya. Lalu nenek malaikat pun menyembuhkan luka di perutnya Kang Bitna. Sungguh mustahil karena ternyata iblis dan malaikat bisa berteman. Kang Bitna pun sudah siuman, sungguh melegakan dan ia takjub karena luka tusukannya sama sekali tak berbekas. Dan tak lama Daun pun diberitahukan jika si sulung telah kabur. Keduanya lalu berjanji untuk melaksanakan tugasnya masing-masing tanpa mencampuri urusan itu. Dan esok harinya sungguh pemandangan yang mengerikan. Si sulung ditemukan tergantung di halaman villa dengan banyaknya peti mati khusus yang ternyata berisi sisa anggota tubuh yang telah diambil si sulung. Ternyata semalam, perburuan si sulung itu sungguh seru. Si sulung pun terkena jebakan Batman. Sudah siap kabur dengan identitas barunya, ia lalu mendapat pesan jika ada yang salah dengan pasportnya itu. Si sulung pun akhirnya pergi ke villa pribadinya sesuai dengan hal yang sudah diprediksi Kang Bitna. Para bawahan iblis pun memberikan semangat untuk tugasnya ini. Sudah senang-senang bisa kabur, tapi ternyata si sulung malah disambut sang hakim dari neraka itu. Si sulung pun mulai memasuki ke ilusi yang telah dibuat Justisia. Dan kini ia diburu oleh Justisia hingga tewas. Namun itu barulah permulaan. Ia lalu diundang ke tempat kerjanya Justisia yang asli di neraka dan mengundang ayahnya si sulung juga. Justisia memberikan ruang bagi si ayah untuk melampiaskan dendam karena dikhianati oleh orang yang dipercayanya. Keduanya lalu bertaruh yang ternyata itu bukanlah ayah si sulung, melainkan Satan. Tapi cocok memang, mereka menjadi ayah dan anak. Tentu saja Satan menang dalam pertarungan itu, sedangkan si sulung kehilangan kepalanya. Tapi belum usai juga. Kali ini Kang Bitna membawanya ke rumah masa kecil Handaon. Tanpa aba-aba ia memotong lengan si sulung. Sulung pun langsung syok kesakitan setengah mati. Meraung-raung dan tanpa memberi ampun, kini giliran anggota tubuh lainnya yang dipisahkan. Dan sulung pun terbangun dari ilusinya. Ia langsung bersujud meminta tolong, meminta maaf. Justisia benar-benar final brutal menghadapi si sulung. Ia menghajar pria itu habis-habisan hingga babak belur, bahkan mematahkan kaki-kakinya. Dan untuk hidangan terakhir, belati Kang Bitna disiapkan dan dihujamkan tepat ke jantung si sulung, lalu mencapnya dan terbukalah pintu neraka menyambut kedatangan si anak Satan itu. Lalu nenek malaikat pun dimakamkan. Dan bagaimanapun Bail mengucapkan selamat pada Justisia yang sudah menyelesaikan misinya. Ia pun dipersilahkan untuk kembali ke neraka dan tetap menjadi penerusnya. Tapi ternyata Justisia meminta cuti selama 3 tahun. Setelah itu ia pasti akan mengabdi pada Bail lagi. Kang Bitna lalu mulai berpamitan karena ia dimutasi ke daerah lain. Dan 2 tahun pun berlalu. Ia menjalani tugasnya sebagai hakim. Handaun pun sering mengunjunginya. Dan kabar baiknya, ia pun kembali dimutasi ke Seoul. Kini komando menjadi biksu. Sedangkan Kang Bitna lalu menyempatkan diri untuk datang ke rumah para korban di kasusnya.
Terlihat mereka semua mencoba untuk berdamai dengan hidupnya lagi. Dan suasana di villa kini sungguh berubah menjadi hangat dan pesta pun diadakan untuk menyambut kembalinya Kang Bitnah. Sedangkan di kantor yang biasanya penuh spanduk hinaan, kini penuh dengan ucapan selamat datang kembali. Bahkan wartawan yang biasa mengkritik Kang Bitnah sekarang memujinya. Dan akhirnya nenek malaikat kembali, kali ini berwujud menjadi teman dekat dari anaknya ketua tim. Akhirnya ia bisa reunian lagi dengan Kang Bitnah. Dan Lucifer membuat penawaran di sisa waktu Justisia di bumi yang tinggal 1 tahun itu. Jika Justisia menghukum 10 pendosa, maka Lucifer akan membiarkan Justisia menjadi manusia. Tawaran yang menarik. Tapi begitu Kang Bitnah mendiskusikan hal itu dengan Handaon. Dan Handaon pun yakin jika Kang Bitnah akan mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya dan orang-orang. Dan akhirnya Kang Bitnah dan Handaon pun juga kini lengket bak perangko. Episode 14 pun berakhir di situ.